Arsya, Kevio lah, Beril tadi ada. Tuh. Halo, selamat malam Arsya. Halo Arsya, selamat malam. Ya, Ya, open kamera dong. Ini. Oh, siapa aja yang masuk ini soalnya belum dipindahin nih jadwalnya. Arsya, Beril, Gevio, apa kabar nih? Kok nanya? Tuh, udah kamu. Gimana sih? Halo. Bentar-bentar. Kok Saturday Musfitri pindah ya? Bentar deh. Apakah kita pilihnya jadinya diperpanjang ya? Eh, bentar. Jangan-jangan. Tunggu bentar ya. Hmm, kayaknya tetap ya. Kok pindah terlalu. Hmm, hmm, hmm. Bentar ya. Fitri lupa ya sendiri. Miss. Ingat Fitri nggak berubah. Kalian masih ingat nggak dulu Miss Fitri sempat kasih voting? Ada yang ya tahu nggak ya? Hasil Oh, votingnya. Miss. Ah, ada yang ingat nggak? Gavi ingat? Ingat Ya, lah, boleh tolong liatin di HP-nya votingnya hasilnya apa ya? votingnya, Miss. Bentar, Miss. Boleh difotoin kalau bisa. Bentar, soalnya sama schedule. Sekarang, Miss. Sekarang kalian tetap ya? Tetap benar ya, Arca? Mm-mm. Oke deh. Di situ juga ingatnya nggak ganti kok. Jadi ya udah kita mulai aja. Enggak, cuman kok di WBO saya tidak ada ya. Nggak apa-apa deh, nanti saya bilangin. Di BO saya minggu ini tidak ada. Jangan-jangan dimundurin minggu depan gitu maksudnya. Saya lihat dulu. Dia nggak ada tuh berarti. Ini Friday malah kan yang mundur aneh banget. Bentar. Hmm, Bentar ya, saya positif 19 yang 31. Ih, gimana sih? BO-nya acak-acakan nih. Udah nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Coba searching dulu. Apa kabar nih, Beril? Kita tidak bertemu 3 minggu. Baik. Baik. Gevio gimana? Gevio kayaknya cukur rambut nih. Iya, Miss. Iya, kapan? Baru ya? Iya, barusan, Miss. Pakai bulan baru, rambut baru. Arsya gimana Arsya? Apa kabar?
Baik, Miss. Biar belajar. Oke. Kangen gak nih belajar seminggu libur? Boleh sambil share screen ya. Miss Fitri mau lihat dulu sudah buka atau belum. Oke, Gevio dulu ya. Gevio laboratorinya dibuka. Kita akan mulai di... Kayaknya belum kebuka deh. Miss Fitri harus buka dulu bentar. Kok hilang ya ini? BO. Kayaknya saja. Tiga Elsa seharusnya. Ini buka lab, Bukan Miss. dong. Bukan, bukan. Kok dari Bukannya start belum ini sih? apa? Belum muncul. Apa tuh yang belum muncul? Iya, belum muncul. Kita Miss Fitri baru munculin. Coba di reload lagi. Ini siapa? Gevio ke course dulu, ke course. Beril ke course ke nomor 1 ya. Arsya back dulu. Oke. Reload lagi sekali lagi Arsya. Oke. Oke, itu yang ketiga udah kebuka. Nomor 1 menyortir kargo. Kita bahas ya. Sebentar masih terjelasin sedikit. Sebentar. Ini hilang. Gimana ya? Oke. Jadi kali ini kita akan belajar menyortir kargo dengan kondisi. Nah, kondisi itu apa? Kondisi itu adalah sebuah syarat, ya. Jadi pertama-tama kayak biasanya kalian akan maju ke kotak kuning. Kalau kuning maka letakkan di tempat servis karena kuning artinya rusak, jadi harus dibenerin. Rusaknya nggak total, masih bisa dibenerin. Jadi tinggal arahkan ke kotak ya. Di sini misalnya akan maju sama take the cargo, ambil kotaknya. Kemudian belok, kita cari arahnya untuk naruh kotaknya di put the cargo down ya. Jadi kayak biasanya, angkat, arahin, taruh di lokasi. Kalau kuning berarti di servis ya. Kalau hijau nggak bisa diservis lagi, rusak total. Jadi harus dibuang. Kalau hijau harus dibuang. Caranya masih sama, majuin aja, arahin ke tempat pembuangan. Put the cargo down, take the cargo. Masih sama, beloknya masih sama. Dari sini ada pertanyaan nggak? Atau terlalu ngebut? Aman ya? Soalnya poinnya ada di nomor 3. Jadi di nomor 3, karena kamu sudah tahu kalau hijau berarti harus dibuang. Kalau misalkan kuning kalian harus dapat servis, jadi harus taruh di tempat servisnya. Nah, maka kita punya kotak Pandora. Misalnya bilangnya Pandora, kenapa? Karena si kotak putih ini bakal menjadi warna kuning dan hijau secara acak. Jadi pas kalian angkat bisa jadi kuning atau hijau, bebas suka-suka. Pandora jangan ngagetin gitu. Jadi jangan dibuat ngikutin apa yang dia munculin, jangan. Tapi kasihlah dia pilihan. Jadi robotnya kita kasih pilihan. Kan kita kalau kita sebagai manusia tahu ya, kalau jalannya rusak kita nggak akan lewatin gitu kan. Nah, tapi kalau robot nggak tahu teman-teman. Jadi kalau robot kita harus kasih dia banyak pilihan sehingga dia bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau sekarang kita akan menyuruh robot ke 2 lokasi, kuning dan hijau, maka kasihlah dia pilihan. Namanya kondisi. Nah, jadi caranya masih sama.
kita maju dulu, kita ambil kargonya. Nah, kargonya bakal berubah jadi warna bebas. Nanti bakal beda-beda. Nah, kita akan kasih pilihan bebas. Mulainya dari mana? Kalau misi tree mulai dari green. Kalau misalkan ketemu kotaknya green, kita suruh belok ke arah yang green. Kalau di sini posisi green ada di left. Jadi suruhlah dia belok ke kiri. Nah, else artinya kondisinya bertentangan dengan si yang syarat atas. Jadi kalau else berarti menolak green. Kalau kita cuma kuning dan hijau punyanya, berarti else di sini selalu kuning gitu. Atau sebaliknya. Kalau misalkan di sini kalian taruh yellow, maka di sini pasti else-nya hijau. Maka belokannya disesuaikan. Jadi boleh nggak misalnya saya mulai dari kuning, nggak mau beda dari green, soalnya saya sukanya kuning. Nggak apa-apa, boleh. Kalau misalkan kalian mulai dari kuning, berarti ini jangan left, jadi right. Else jadi left gitu. Jadi green harus beloknya ke kiri gitu. Dan right harus ke kanan. Maksudnya yellow harus ke kanan. Berarti kalau misalkan kita bilang green, ya kita suruh aja si robotnya ke kiri sehingga dia akan ke arah sini gitu. Kalau misalnya dia dapat yang bukan green, berarti dia masuk ke else. Else-nya menolak green. Berarti langsung kuning. Maka dia akan belok ke arah kuningmu. Harusnya ke right gitu. Nah, kalau sudah tepat belokannya, barulah kalian unjukkan. Kalau misalkan di sini sama ya. Kalau di sini sama, maka boleh taruh di move di sini dan put the cargo down di luar else. Tapi kalau misalkan belokannya jumlahnya berbeda, maka masukin satu-satu di sini ya. Di masing-masing. Tapi berhubung sama, kita taruhnya di luar aja nggak apa-apa. Nanti pas kita buat dia berjalan, kotak akan berubah warna random. Nah, dia akan langsung kasih arah yang benar gitu. Jadi jangan disesuaikan dengan kotaknya, karena kalau kalian mulai lagi bisa aja warnanya beda. Jadi saya kasih aja pilihan. Kalau green kamu belok sini ya, kalau kuning belok ke sini ya. Jadi pas dia muncul dia nggak kaget, dia udah tahu harus ngapain gitu. Ada pertanyaan tidak? Untuk kondisi. Oke, kalau tidak ada kerjakan minimal sampai 5 ya. Kalau bisa sampai 7 bagus. Silakan share screen.
Oke, Beril boleh kayak gitu boleh. Nah, Beril kalau mau yellow kan di yellow beloknya. Oh, take the cargo down-nya taruhnya di luar Beril. Jangan di situ, jangan di if. Take the cargo-nya di atas. Bukan di, nah jangan di dalam. Di luar, di bawah itu. Nah ya di situ. Nah, kalau dia dapat yellow jangan suruh maju. Maju mah hijau dong. Juga ganti aja yellownya jadi green. Nah, dah. Nah, bagus Beril. Oh, belum diangkat ya. Kelebihan Beril harusnya dua cukup. Gevio, oke. Kok jangan langsung put the cargo, ambil dulu, take. Ambil itu take ya, Gevio. Jangan put, kita belum ambil, jangan ditaruh dong. Apa yang mau ditaruh? Ambil dulu, baru taruh, begitu. Arsya gimana Arsya? Oke, good job. Green mau put the cargo. Put the cargo hal yang sama kayak gini, biar nggak kebanyakan. Ini bukan salah ya, Arsya ya. Kode cargo down-nya kalau sama mending taruh di bawah aja di luar biar kamu nggak perlu ambil dua blok karena mubazir. Kalau bisa ambil satu kenapa harus dua gitu ya. Oke, Beryl, good job. Mana? Gevio. Oke, Gevio, let's go. Kasih pilihan untuk hijau dan kuning kondisinya sedikit beda ya. Kok hari ini kok sepi banget yang ya. Oke, yang masih teringat pokoknya Beryl. Yang izin Beryl, Arsya sama Gevio. Yang izin Arkan, Azam, Azam nggak izin. Bintang kok nggak masuk-masuk ya? Hmm, Azam, Hana juga nggak masuk. Apa? Enggak, Asta. Oke, ini siapa nih Gevio? Gevio greennya kok belok? Greennya kan harusnya maju. Jangan dibuat belok dong. Leftnya dibuang di green. Ambilnya move forward. Move forward yang di sini nggak usah dipakai lagi, Gevio. Kalau misalkan kamu ambil kotak di sini, lalu muncul hijau harus maju sekali kan? Maka ambil move dulu di sini. Kalau kuning, maka belok dan maju. Ambil move forward, maju itu move forward, Gevio. Oke, kalau dia yellow berarti harus belok kiri dan maju sekaligus. Jadi tambahkan maju lagi satu lagi, Gevio. Oke, Beril bagus satu lagi di Seven. Nanti di bintang kerjakan ya kalau Seven berhasil ya.
Oke. Mana? Gevio, yellow itu lurus, benar. Belok kiri tapi move-nya 2 kali. Satu lagi move-nya Gevio, bagus. Ini logiknya sudah masuk nih, good job. Beryl juga bagus ya. Tapi ini belokannya tajam ya, Beryl. Hati-hati juga bersama Arsya juga ya di bintang 1. Nah, yang di situ agak susah ya, Arsya. Di situ kamu harus taruh put the cargo down dulu. Cuman dia harus kasih kondisi di dalamnya. Jadi pas move kan, oke, terus put the cargo down. Benar kayak gitu. Nanti kamu suruh maju lagi, terus balik lagi. Oh iya, maksudnya kalau di green dia akan balik ke kotak pertama kan, kondisinya berbeda. Jadi tambahin kondisi lagi di bawah put the cargo down. Dia kan harus ke kotak putih ini dengan cara berbeda. Kalau dari hijau, kalau dari kuning akan berbeda juga. Jadi kamu kasih pilihan. Kalau di hijau, maka dia harus ke kotak putih ini di dalamnya. Sebagai Vio, oke, bentar. Ya, sedikit lagi ya Gevio ya, satu lagi ya. Tunggu Gevio ya, ya sama ini dicoba dulu. Sebagai Vio, left-nya di yellow, left itu ke ini dong. Left itu ke green, right itu ke yellow. Dibuat green aja. Jangan lupa majunya move-nya. Kalau nggak maju dia nggak bisa maju, cuma belok doang. Iya. Kalau kuning belok kanan, maju, terus suruh belok kiri lagi. Belok kiri terus maju lagi di kuning. Terus maju lagi dah. Coba di play. Coba. Iya, yang bintang 2 cukup sulit ya. Boleh cobain bintang 3 dulu aja, coba Gevia sama Berial. Dilihat bintang 3-nya, siapa tahu lebih mudah.
Review satu lagi nomor 7 ya. Oh, enggak ya, lebih susah ya. Tapi itu sebenarnya gampang ya. Yang 3 daripada nomor 2 sebenarnya. Satu lagi, Gevio nomor 7. Gevio kan nomor 7. Kita tungguin Gevio nomor 7 soalnya teman-temannya mau ke bintang 3 nggak apa-apa masuk ke situ. Gevio, silakan. Kalau ke kuning bagaimana? Kalau ke hijau bagaimana? Coba pikirkan. Memang sulit ya bintang 2 sama bintang 3 ya. Oke, nggak apa. Kalau green beloknya kanan, bukan kiri, Gevio. Terus suruh maju lagi sekali lagi. Ya itu left nggak apa-apa. Enggak. Yang else-nya bukan left tapi majunya banyak kali. Right-nya jangan dipakai, right-nya buang. Move yang ini nggak apa-apa lah, boleh. Ini tinggal kurangin satu aja ya. 6, 5. Ambil repeat 5 kali, taruh di else. Pakainya move ya. Masukin move ya, Gevio. Maju soalnya kalau kuning dia. Nggak ada belok ya. Coba play. Dapatnya hijau. Beloknya, loh kanan lagi. Left berarti. Tadi udah ditukar ya? Bilang dong. Tadi Miss Fitri nggak lihat kamu udah nukarnya. Coba play. Play lagi. Nah, dia maju ya. Semoga hitungannya pas ya. Dah. Oke deh. Gamenya sudah sampai 7. Miss Fitri stop dulu untuk bintang 2 sama bintang 3-nya ya. Arsia sama Beriel. Kita akan masuk ke scratch. Sebentar. Memang tadi cukup sulit. Nanti kita bahas kalau ada waktu lagi ya. Di bintang 2 sama bintang 3 ya. Oke. Mana ya tadi ya? Biasa ya. Di sini ya. Oke. Kita balik masuk ke bagian 2 kondisi. Jadi kondisi itu memberikan sebuah pilihan pada tokoh ya. Kalau di sini sprite, kalau di scratch tokohnya sprite. Nah, sprite kita sekarang adalah bola. Nah, bola ini akan bergerak dan memantul. Seperti ini. Dan juga warnanya berubah setiap pantulan. Dan berubah arah. Nah, pertama kita harus cari penempatan awal dulu. Nih, ada tulisan penempatan awal, dibuka, lalu disusun. Pertama kali di bawah tepat di bawah bendera hijau. Penempatan awal selalu tepat berada di bawah bendera hijau. Susunan ini lakukan sama persis angka-angkanya juga semuanya ya. Kalau sudah, baru kalian mulai dari awal lagi di bagian paling atas. Nah, disuruhlah bergerak 5 kali. Nah, tentu saja di sini selamanya, artinya forever. Masukin forevernya dan move-nya. Tapi kalau begini, pasti cuma gerakan doang. Nah, bagaimana jika dia tidak di luar batas? Kita pantulkan pakai if on it bounce. Cuman urutannya ada yang salah ini ya. Nah, jika menyentuh pinggir, maka dia akan berubah warna pakai next custom. Ini harusnya dilakukan sebelum if on at bounce. Jadi dia nge-bounce dulu nanti baru dia akan berubah warna gitu ya. Jadi pas dia sentuh dulu bounce-nya baru berubah warna. Maka susunan di sini ada yang kurang tepat ya. Jadi harusnya if touch on edge touching edge-nya ada di sebelah sini di sensing warna biru muda. If-nya ada di kontrol ya. Next custom-nya ada di look. Terus disusun seperti ini, maka nanti bolanya akan berjalan dan berubah warna setiap sentuhan ujung.
Ada pertanyaan atau tidak? Oke, kalau tidak ada, Miss Citra kirim code-nya ya. Silakan, ini saya ada screen. Masih pada mudik ternyata teman-teman. Jadi kayaknya minggu depan saya harus buat pengganti. Cukup banyak ini. Beril nanti ikutan pengganti ya, Beril ya. Soalnya Beril ada yang nggak masuk banyak lumayan katanya. Mama, kalau bisa, kalau cocok jadwalnya boleh ikutan ya. Biar keisi-isi beberapa. Tapi nanti recordingnya misalnya tetap kasih. Tenang saja. Let's go, dibuat dari penempatan awal bendera hijau. Cari penempatan awalnya, dibuka buklitnya, turun, turun, turun. Penempatan awal dulu, dikumpulkan. Beril kayaknya ada yang kurang deh penempatan awalnya. Coba turun lagi. Turun ke bawah dulu yang di sini. Di buklitmu, turun paling bawah dulu. Penempatan awalnya kalau ada 3 Beril. Dirimu masih punya 2 di sini. Ayo, turun dulu. Beril buklitnya. Ini Beril bukan sih? Iya, Beril. Nah, masih ada satu lagi yang nyangkut. Belum kebaca di bawahnya. Tuh, mengarah itu namanya point in direction. Nah, ya taruh dulu di situ. Angkanya. Udah, baru pakai forever move-nya di dalamnya. Ya, harusnya dibuka lengkap ya. Itu ya. Mengarah itu point in direction, teman-teman. Oke, bagus, Gevio. Ambil kondisi if ya. Masukin, touching edge diganti move pointernya, diganti edge. Iya ini Beril. Beril dirimu di sini ganti edge dulu. Ininya taruh di bawahnya if ya. Bukan ditarik, tapi dipencet. Dipencet dan dipilih. Bukan ditarik, posisi tetap di sini, tapi ditarik jadi edge. Edge itu dalam bahasa Indonesia namanya ujung. If on edge bounce, taruhnya di bawah if. Nah, gitu. Ya, udah bagus. Beril di play. Charger sudah kedua, Gevio. Masih merah, kenapa nih? Oh, yang atas kok change by? Ini set size by. Kita tukar dulu yang atas. Geser ke kanan, change size-nya ganti set size. Namanya set size. Mirip-mirip ya, tapi beda. Nah, iya yang persen. Best. Good. 60 ya. 60 ya, Gevio ya. 60 digantinya 60. Oke, tinggal plan check ya. Oke, bagus. Bisa tutup kita ngomongin bintang pengumpulan. Pengumpulan bintang. Nah, jadi ini enak banget kalau kalian punya apa ya namanya copy paste. Tapi di Misutri nggak tahu kenapa laptop Misutri nggak bisa copy paste. Copy paste yang ditarik-tarik itu nggak bisa kalau di Misutri ya. Tapi mungkin di kalian bisa, jadi coba dimanfaatkan ya. Misutri kasih tahu dulu. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, tetap harus kerja keras untuk selesaiin bintang. Nah, bintangnya nggak perlu diubah karena di contohnya ada 7, tapi di sini cuma ada 5, maka pakai aja 5, nggak usah ditambah-tambahin.
Terus penempatan awal dulu dia akan bilang bahwa penempatan awal tampilkan adalah show. Jadi bendera hijau dan show itu adalah penempatan awal di semua bintang ya sebenarnya. Sebenarnya di semua bintang berlaku. Tapi ya Miss Yutri cuma bisa contohin di satu bintang karena nggak bisa di copy paste ya teman-teman ya. Tapi Miss Yutri akan ajarkan bagaimana mengcopy paste-nya. Nah, kemudian kita punya condition. Kalau menyentuh mouse pointer seperti tadi, maka dia sembunyi, seolah-olah dikumpulkan. Dia lakukan forever, biar setiap dipencet mouse pointer dia hilang. Dan kalau kita tekan spasi, dia akan muncul. Ya, udah begitu saja. Kalau sudah selesai, copy ke semua bintang. Caranya tarik, tahan, arahkan ke bintang sampai bintangnya bergoyang. Ini punya Miss Yusri nggak bisa bergoyang ya. Dari bawah teman-teman, dari bawah nanti bintangnya bergoyang. Kalau sudah goyang biasanya sudah tercopy paste. Satu-satu aja pelan-pelan. Nah, ke semua bintang terus sambil dicek udah muncul belum. Kalau udah muncul berarti berhasil, boleh pindah ke bintang berikutnya. Di copy paste aja. Kodenya sama semuanya seperti itu untuk semua bintang. Kalau nanti udah nggak bisa di copy paste, silahkan dibuat saja kodenya ya. Silahkan dikerjakan. Let's go. Oke, bagus sekali. Tinggal di copy paste ke bintang lain ya, Beril ya. Tarik, tahan. Udah semua. Oh, ada. Oke, coba dicek, Beril. Oke, mantap. Beril di-save dulu, jangan next langsung ya. Khawatir-khawatirnya, takut-takutnya bagaimana gitu ya. Oke, harusnya sudah bagus. Oke, Vio tinggal di copy paste ke semua bintang. Semoga bisa di copy paste ya, tarik ke bawah aja. Oke, satu-satu udah ada bisa bergoyang ya, bisa-bisa itu. Dibuka dulu, dibuka star 2. Star 2-nya dibuka dulu, dicek. Oh, udah bagus. Star 3. Oke, bagus. Cakep, lanjut. Star 4, star 5. Oke, jellyfish. Penempatan awal dulu boleh disusun, Miss, Arsya. mouse down itu apa? Mouse down itu, si mouse kamu kan ada panah kalau digeser-geser ya. Nah, kalau mouse down. Kalau mouse down itu panahnya kepencet di kamu pencet mouse-nya klik gitu, itu namanya mouse down. Kalau mouse pointer yang panah-panah tadi bergeser bersentuhan itu namanya touching mouse mouse pointer. Tapi kalau mouse down, mouse-nya diklik-klik gitu. Nah, itu namanya mouse down ya, teman-teman. Oke, ayo dilengkapi sampai bintang 5 Gevio ya. Beril sama Arsya ini nanti saya harusnya sampai 4 langsung ya. Soalnya ternyata Arsya sama Beril cepat sekali nih.
Oke, Gevia sudah. Chemistry bahas nomor 3 dan sekaligus nomor 4 ya. Ini soalnya beres sama Alicia sudah nomor 4, tapi ada yang beberapa nomor 3 ya. Beres sudah selesai nomor 3 ke 4 ya. Jadi masih terbahas sekaligus sampai 4 ya teman-teman ya. Mana sih tadi ya? Oke. Langsung 3 4 ya teman-teman ya. Coba perhatikan. Nomor 3 dulu yang sudah boleh perhatikan kembali ya. Di nomor 3 itu jellyfish-nya berubah ekspresi sekaligus berubah background. Ya seperti ini. Kalau ditekan, nah dia berubah background sekaligus berubah posisi. Nah untuk jellyfish-nya kalian nggak perlu khawatir. Kalau backgroundnya nggak perlu khawatir karena sudah ada di sini kodenya, nggak perlu dipikirin. Kita hanya mikirin bagaimana mengubah ekspresi jellyfish. Pertama, tentu saja di penempatan awal, ganti kostum, switch custom jellyfish D, itu dijadiin jellyfish E. Dengan bendera hijau tentu saja. Kemudian baru ke atas lagi, paling atas ya. Jika mouse ditekan, mouse down, mouse ditekan, itu next custom, kostum berikutnya, dan ditunggu setengah detik. Tetapi ini hanya berjalan kalau kalian lakukan forever. Makanya di sini dia kasih selamanya. Udah, habis itu pas kita play, lalu kita cek, dia sudah berubah-ubah. Cuman kita punya ekspresi yang cukup banyak di uh, ubur-ubur ini ya. Jadinya ekspresinya terlihat kok beda ya, tapi karena itu banyak aja, karena makanya jadi beda. Seperti itu aja cukup teman-teman, jadi nggak perlu pilih switch backdrop. Backdropnya sudah dikodein otomatis. Tinggal jadi fish-nya. Sekarang kita ngomongin si 4. Si 4 ini adalah bat. Bat ini dia akan ngikutin semua kursor kita saat kita klik. 1 menit nggak sampai 1 detik dia pindah aja gitu. Ini namanya kita gunakan meluncur alias glide. Nah, tapi yang kita gunakan glide-nya glide yang ngikutin mouse pointer. Jadi dari yang tadinya random position diganti mouse pointer. Tentu saja ada nggak penempatan awal? Kalau tidak ada mulai dari awal. Siapkan glide-nya, lalu ganti dengan mouse pointer, lalu condition-nya di sini dijelaskan, bukan digambar ya. Jika mouse diklik meluncur, nah berarti kita gunakan if mouse down, glide 1 second to mouse pointer. Makanya 1 detik langsung meluncur. Jangan lupa if harus digunakan di dalam repetition, alias perulangan. Khususnya kita gunakan forever. Udah, dari sini saja kita sudah bisa membuat bed kita mengikuti arah kita mau begitu. Cukup seperti itu aja. Ada pertanyaan tidak untuk bed sama ubur-ubur? Tidak ada ya? Kalau tidak ada silahkan. Silahkan dikerjakan.
Oke. Oh, Beril sudah 5. Ayo, Beril. Satu-satu. Pikir lagi ya, Arsya ya. Udah, Arsya udah begitu, udah benar. Oh, yang point toward yang atas nggak usah. Kamu nggak usah pakai point toward, Arsya langsung forever aja. Langsung forever, langsung if mouse down. Jangan touching mouse pointer, tapi pakainya mouse down ya, Arsya ya. Terus glide 1 detik. Tuh, touching edge jangan. Oh ya, kamu lepasin dulu touching edge-nya. Mouse down-nya masukin. Kita nggak pakai touching edge. Touching edge-nya nggak dipakai, Arsya. Mouse down aja. Bukan, jangan itu. Dibuang aja touching edge-nya. Diambil lalu dibuang. Nah, gitu. Oke. Oke, boleh dicek ya, Gevio. Oke, Mistri bahas 5 sekaligus 6 ya. Eh, oke. Cuma nomor ada beberapa yang pakai copy paste juga, jadi Mistri mungkin aja nggak sampai selesai di nomor 6 kayaknya ya. Tapi saya tetap jelasin. Semoga cukup paham, paham ya. Sudah ya? Sudah bagus semua. Good job. Sebentar. Mana nih? Kebuka nggak sih? Lah, ketutup tadi. Maaf, maaf. Ini gimana sih? Ketutup, guys. Bentar. Dah. Violet. Kok Violet? Violet juga nggak kalian? Enggak ya? Oke, berarti aman. Di nomor 6. Di nomor 5 dulu maksudnya. Oh, ini bukan punya saya ini. Ini punya siapa sih? Ini punya saya. Aduh, bentar dong. Kok banyak yang kosong? Oh, ini dia. Oke, di nomor 5, kalian hanya perlu membuat balon, bolanya itu berpencar dan memantul. Tapi kalau mereka ketemu bolanya, misalkan tuh, dia nggak mantul. Padahal secara real, harusnya bola ketemu bola saling mantul dong, ya kan? Tapi di nomor 5 belum. Jadi cuman mau berpencar aja dan mantulnya hanya di ujung saja. Jadi cari penempatan awal, lakukan seperti yang dibicarakan. Tapi sebenarnya go to-nya sama point in direction harus beda-beda. Ini cuma satu contoh bola aja. Jadi kalian tidak perlu untuk membuat yang sama. Oke, buatlah angka bebas. Malah kalau bisa jauh berbeda di masing-masing bola. Jadi jangan sampai sama untuk go to sama point in direction-nya. Kalau enggak, mereka akan berhimpit ya, kalau sama persis ya. Mereka akan berhimpit dan jadinya hilang satu bola. Seolah-olah hilang, padahal mereka ada, cuman nimpah gitu, saling timpah. Makanya dibuat go to sama point and direction-nya berbeda. Berbeda-beda setiap bola. Ya, jadi nggak usah sama. Justru nggak boleh sama angkanya. Kemudian kita mau buat gerakan bola kacau pakai gerak langkah dan selamanya. Gimana caranya? Pakai kontrol, di forever, sama move. Move-nya boleh bebas. Makin cepat bagus, makin cepat boleh, makin lambat boleh, nggak apa-apa. Terus jika pinggir, pantulkan if on edge bounce. Kemudian lakukan ke bola lain. Jadi langsung dipaste, copyin ke bola lain, tetapi go-to-nya dirubah secara total. Jauh ya. Go-to-nya dirubah, point and direction dirubah total ya. Tapi kode forever-nya sama. Kalau bisa kalian mendingan buat aja go to masing-masing. Nah, yang di copy forever sama if on edge bunch aja. Oke? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau sama, nanti jadinya kayak misi tren nih. Bolanya hilang satu. Ada yang hilang satu kan? Lihat tidak? Ini hilang satu bukan gara-gara hilang. Ini gara-gara if on edge bunch-nya nggak ada. Oh, hilangnya karena nggak mantul aja. Udah, bener.
Jadi buatlah yang sama, boleh di copy, tapi go to sama point and direction-nya dibuat berbeda jauh untuk masing-masing bola. Sekali lagi berbeda jauh ya. Oke, oke. Connecting Miss Fitri ternyata kurang bagus. Nggak bisa dikirim lagi. Oh my God. Gimana, Bos? Nggak bisa dikirim, guys. Bentar. Kenapa nggak bisa sih? Ulangin lagi deh. Coba diingat-ingat ya. Ini kodenya nggak bisa masuk di chat Zoom. Oke, ini nggak bisa message kirim di grup aja ya. Miss share screen, Miss. Nanti dulu. Soalnya message mau sekalian ya ampun, sinyalnya kurang bagus. Share screen dulu aja deh, soalnya sinyalnya nggak bagus. Tapi message mau jelasin nomor 5 juga sih sebenarnya. Nomor 6 maksudnya. Saya jelasin nomor 6 sekalian ya. Nomor 5 diingat-ingat dulu ya. Tapi saya nggak bisa kirim foto. Jadi kalau bisa kalian foto dulu. Ini kok gagal terus kirim foto. Dari tadi gagal kirim foto saya. Oh, nomor 6-nya nggak bisa juga ternyata. Oke, share screen dulu aja deh. Sinyalnya kurang bagus, teman-teman. Nggak tahu kenapa nih. Saya cek speed dulu nih. Oke, Arsya sudah. Gevio. Ya, dikit lagi. Beryl sudah ya, Beryl ya. Aduh, koneksi Miss Fitri kok elek sekali ya. Ya, nomor 6 Miss Fitri bahas juga habis ini. Ayo, Gevio sama Beryl sudah ya. Beryl sudah, Gevio yang belum. Untuk Arsya sama Beryl coba dulu blok-blok yang dibutuhkan. Ya, Beryl udah cukup benar itu. Cuman bol 2-nya kan bol 1 ketemunya kan ketemu bol 2 ya. Sama bol 3. Jadi bol 2-nya di copy paste, di duplicate. Klik kanan, duplicate. Terus bol 2-nya diganti dengan bol 3. Jadi bol 1, bukan yang itu yang duplicate. Kode if bolnya, iya. Nah, itu jadi punya 2. Jadi satu bola bakal bertabrakan dengan 2 bola lain.
Ya, untuk nomor 6. Golvia satu lagi bolanya. Ivonage Bounce-nya belum ya. Tambahin satu lagi ya, Gevio ya. Ya, coba dicek Gevio. Miss, kok ini ada 2 bola yang hilang, Miss, keluar dari background? Ya itu gara-gara kamu pakai GoTo yang sama kemungkinan. Kalau enggak, dia keluar dari background karena if on edge bunch kamu di bola 2 sama bola 3-nya enggak ada. Coba dibuka bola 2-nya. Bola Ya, 2-nya, Miss, ternyata belum dikasih, Miss. ya coba dibuka. Bola 2 sama bola 3-nya nanti langsung hilang kalau dia nggak pakai if on edge bunch. Kayak Beryl bagus sekali, good job. Miss, Ya, Beryl. Beryl langsung periksa dirimu boleh. Miss, kan tadi kan aku kan coba kayak gini nih. Tiba-tiba kan Hilang. ini kan hilang. Nah, Heeh. pas ku cek kok bisa. Ih, kok aneh. If on edge bunch masukin lah. Kok bisa hijau? Kamu bingung, saya juga bingung. Masukin aja nggak apa-apa, Ivanic Banca sekarang Berial. Nanti di save ya, jangan lupa. Tadi mungkin kamu lupa aja. Tadi mungkin ada, terus kamu lupa save, jadinya hilang. Biasanya bisa hilang ya teman-teman ya. Makanya coba ya rajin-rajin di save. Oke, Gevio sudah selesai nomor 6 kita bahas ya. Nomor 6 kita bahas, Beril boleh periksa dirimunya, kerjakan dulu, baru nanti boleh kerjakan bintang kembali kalau masih ada waktu ya. Nomor 6-nya kita mau bahas dulu. Nanti Beril sambil cek lagi nomor 6-nya, siapa tahu masih ada yang hilang ya, kayak tadi ya. Oke teman-teman, di nomor 6 sebenarnya sama kayak bola 5. Kalian harus cocokin go-to-nya yang berbeda jauh, point in direction yang berbeda jauh, sama. Terus ada move sama average bunch-nya sama persis ya kan? Yang berbeda apa? Di sini kondisinya bolanya bakal bertabrakan. Dan kalau bertabrakan secara natural dia juga bakal mantul. Nah, jadi ada tambahannya yaitu kita buat lebih realistis lagi, lebih nyata gitu, beneran kayak dunia nyata. Jadi kalau bola ketemu bola lain dia bakal mantul. Nah, perbedaannya gini, misalnya pakai kayak contoh di bola 2 soalnya di bola 1 ada yang hilang. Duplikat aja ya sebenarnya. Jadi gini, misalkan di bola 1 deh. Setelah dia menyentuh ujung dia bakal bounce, dia bakal mantul, kita harus punya satu cara lain yaitu di bola 1. Maka kalau bola 1 dia akan bertabrakannya pasti dengan bola 2 dan bola 3. Nggak mungkin dengan dirinya sendiri nabrak-nabrak, nggak mungkin. Jadi nabraknya sama bola lain dong. Nah, jadi bola yang lain yang bisa dipakai adalah bola 2 dan bola 3. Nah, tapi bagaimana mantulnya? Di sini udah dikasih tahu cara memantul, yaitu putar 180 degree, berarti dia bertolak belakang, langsung bertolak belakang, dan move mundur. Dia biasanya move mundur 20 langkah. Jadi dua ini itu mundur dan punya jarak mundurnya. Nah ini untuk bola 2, kalau dia bola 1 ketemunya bola 2, lalu kalian copy paste aja kalau udah dibuat, di klik kanan duplikat, nanti punya 2 kan? Nah ini untuk bola 3. Jadi si bola 1 akan bertabrakan dengan bola 2 dan bola 3, sedangkan bola 2 pasti bertabrakannya dengan bola 1 sama bola 3, jadi langsung dirubah juga. Kalian boleh nggak di copy paste? Boleh copy paste aja. Kalau udah selesai satu boleh di copy paste. Tapi jangan lupa untuk mengganti go-to-nya sama point in direction-nya yang jauh berbeda. Kalau enggak, mereka nanti sama dan nimpah-nimpah. Untuk bola 3, di bola 2 tinggal ganti aja bola 2-nya dengan bola 1. Untuk bola 3 tinggal ganti bola 3 dengan bola 1 atau bola 2, tergantung yang belum ada ya. Udah, yang penting go-to-nya diganti jauh berbeda.
Sehingga kalau di play dia nabrak-nabrak ya mantul gitu ya. Ada pertanyaan tidak? Ini misalnya coba lagi, semoga internetnya aman. Kita coba ya. Sama kayak bola 5, tambahannya cuma ada syarat bola dan mantul. Mantulnya ada di dalam buklet. Coba dilihat, sebenarnya aman-aman aja. Nggak bisa, misalnya nggak bisa kirim juga tetap. Nggak bisa kirim guys. Untuk gambar hari ini belum bisa dikirim. Silakan dihafal, diingat-ingat. Coba share screen Gevio sama Marsha. Beryl sudah selesai belum? Periksa dirimu ya, nanti masih terbantu bagian. Beryl sudah selesai? Oh wow, oke. Beryl mau selesai bintang di nomor 2 atau nomor 1? Bebas. Mau di sini boleh, nggak apa-apa. Dicobain aja. Artinya sudah selesai nomor 6-nya? Oke, Gevio udah ke bola 3, bola 1, sama bola 2. Oke, sip. Gevio tinggal dicek aja. Dipencet dong ceknya. Kok belum? Ya, smiling, lalu back dan periksa dirimu ya, Gevio. Dibaca soalnya harusnya dengan baik ya. Nanti kita bahas bintang 2-nya yang di bagian apa? Kargo ya. Bintang 2, kalau bisa bintang 3 boleh, tapi kayaknya Miss itu harus evaluasi materi hari ini, jadi kayaknya sih nggak cukup. Jadi kayaknya bintang 2 cukup, nanti Miss bahas ya. Devia nomor 3 dibuka dan dibaca soalnya dan dikerjakan. Cari yang berwarna, ada warna menyentuh warna ya di situ Devio, dan cari yang ada forever-nya, karena syarat gak bisa bekerja tanpa repetition. Oke, kapan bot akan mengangkat kargo? Ambil beban itu namanya angkat kargo, Arsya. Kondisinya lihat di dalam jika. Apa kondisinya saat ambil beban? Nah, pilihlah jawaban seperti pada gambar. Gevio pilih yang warna dan ada selamanya, ada forever. Iya, silakan di answer. Langsung nomor 2 ya. Ya, coba di answer aja. Oke, nomor 3, lihat di situ kondisinya. Apa yang harus dilakukan untuk membuat sprite meluncur? Lihat di atas, ada ketika tombol, itu juga menjadi syarat ya. Gevio tidak cuma spasi, tapi di dalamnya ada jika mouse ditekan. Jadi ada 2. Spasi dan mouse diklik. Sip. Oke. Yes, mantap. Ini Fitri bahas kargo bintang 2 ya. Kalau bintang 1 harusnya Gevio bisa juga ya. Bintang 2-nya agak susah nih. Harusnya sama Beryl belum berhasil. Makanya Miss Fitri kasih tahu gimana caranya. Jadi memang agak rumit teman-teman, karena di situ Pandoranya ada 2. Dan bahkan di nomor bintang 3 Pandoranya ada 3. Sebenarnya menurut Miss Fitri lebih gampang Pandora lebih gampang di bintang 3 daripada bintang 2. Karena bintang 2 itu denah lokasinya itu muter-muter.
Karena dengan lokasinya muter-muter itulah yang buat dia jadi susah. Ya. Tapi nggak masalah, biarin aja. Nah, jadi teman-teman, pertama pasti kalian nyampe sini sudah semuanya. Mana sih? Put the cargo down. Take the cargo. Oh, ini belum nggak selesai nih. Walah. Oke, gini ceritanya. Ceritanya gini. Kalau si robot ini maju dan dia dapatkan kuning atau hijau dulu deh, misalkan ini salah belok lagi. Hijau nggak ke situ, hijau ke kanan ya. Nah, kalau dia dapat hijau, dia akan belok ke kanan. Nah, di sini di kiri dong. Nah, sebentar, ini kebalik nih. Harusnya greennya tadi saya tukar ya. Kayaknya harusnya kebalik ya. Kok nggak ditaruh? Si green, oh ya, put the cargo down, yang kuning nggak ditaruh. Jadi gini, ulang-ulang. Biar nggak bingung ya. Bentar. Kalau misalkan kita mau ambil di Pandora 1, ya, di Pandora 1, terus di sini, terus kalian dapat hijau, ya kasih tahu aja tempat hijau, ya kan? Misalkan green ya, misalnya taruh ya. Dia harus belok kanan, maju sedikit lah, sampai di tempat lokasi, taruh kargonya. Habis taruh kargonya, dia harus muter. Muter itu kalian pakai turn-nya 2 kali. Pakai right boleh, pakai left boleh, aman. Putar 2 kali, 3 kali. Ini posisinya di green ya. Dia harus ke Pandora 2. Pas dia di green, nih pas dia di green, dia kan madepnya ke sini. Dia harus muter 180 derajat dengan 2 kali turn. Boleh pakai left, boleh pakai right, aman. Nanti dia menghadaplah ke sana. Ya kan? Ini posisinya di hijau ya. Dan dia harus belok ke kanan, biar dia ke atas. Nah, dia belok ke kanan lah, ke atas kan. Baru dia move lagi. Mana lagi nih ya move-nya. Dia move lagi lah dia, ya kan? Belok kanan dan dia move, dia ambil kargonya. Dan dia ada kondisi baru. Kalau misalkan ternyata kargonya kuning, ini agak susah ya makanya ya. Kalau dia ternyata kargonya hijau lagi, misalkan hijau lagi. Berarti dia tetap putar balik kan? Dia tetap putar balik. Kemudian dia maju lagi. Dan dia belok kiri. Dan taruh lagi di tempat sampahnya. Maju dulu. Ya. Kalau misalkan ternyata dapatnya kuning, berarti taruh di else kan. Nah, jadi conditionnya ada 2 kali, teman-teman. Conditionnya ada 2 kali. Kalau kondisi hijau, terus kita kasih posisi lagi. Kalau misalkan ternyata kuning, ya dia tetap putar balik. Berarti putar baliknya harusnya di luar aja, nggak apa-apa. Putar balik sama move-nya taruh di luar, nggak apa-apa. Baru dia belok left. Kalau misalkan green, ternyata kuning, bukan green lagi, ternyata kuning. Kalau udah maju kan dia harus belok ke kanan, bukan ke left ya. Dan maju kembali. Oh, berarti taruh aja di sini. Nah, tapi yang kuning kita belum selesai ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk kuning. Jadi si else yang bawah, ini kan yang hijau aja ada 2 kondisi ya. Jadi hijau punya kondisi, nanti kuning punya kondisi juga. Sebentar. Kuning juga punya kondisi. Kalau misalkan kita sudah turn left dan maju, maka kita put the cargo down dong. Kalau sudah put the cargo down, dia suruh putar balik. Putar balik pakai right 2 kali, dia sudah putar balik, lalu haruslah maju. Kalau sudah maju, dia haruslah belok ke kiri agar dia ke atas, karena ini posisinya dia adalah kuning. Dan dia akan maju kembali. Nah, kemudian dia akan ambil take the cargo. Sebentar. Tadi take the cargo. Nah, kalau sudah take the cargo, kalian boleh duplikat di bagian sini. Nggak bisa ya? Ya udah kalau gitu. Nah, habis itu dia suruh putar balik lagi, berarti kita pakai right aja.
Terus kita majuin sama yang nama yang di atas. Nah, udah putar balik, dia maju, dia udah ke tengah kan? Dia dapatnya apa gitu kan? Setelah dia take the cargo, dia putar balik, jangan move dulu boleh sih. Kalau misalkan dia dapatnya hijau, maka dia harusnya belok ke kiri. Kalau dia dapatnya hijau, dia belok ke kiri. Kalau misalkan ke kuning, dia belok ke kanan. Dua-duanya kita akan tambahkan maju sama put the cargo down. Ini boleh ditaruh aja. Nah, emang cukup panjang ya teman-teman. Cuman Miss Citra mau kasih tahu bahwa kondisinya dia harus putar gitu dan dia harus ambil lagi Pandora kedua. Pas sudah di Pandora kedua, dia harus cek lagi, dia harus belok kanan atau kiri untuk taruh di tempat yang sama, balik lagi gitu. Nah, memang agak sulit, tapi Miss Citra mau kasih tahu bahwa kondisi di dalam kondisi itu boleh teman-teman. Kondisi di dalam kondisi itu boleh. Jadi nggak apa-apa kalau kalian punya kondisi lebih dari satu di dalam suatu kode gitu ya. Ada pertanyaan atau tidak? Nanti dicoba lagi sendiri. Nah, sedangkan kalau di bintang 3 itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dia nggak perlu putar balik dan nggak perlu muter-muter. Yang perlu dilakukan hanyalah, coba Miss Siti jelasin sedikit ya. Yang perlu dilakukan adalah dia hanya perlu maju. Dia hanya perlu maju sekali. Lalu dia kasih pilihan kuning atau hijau gitu kan. Lalu taruh dan dia harus putar balik kalau dia dapat kuning dan dia dapat hijau harus putar balik juga dan diposisikan di sisi ini kembali dan juga menghadap ke sana lagi. Hanya sampai situ. Jadi ulangin ya. Kalian hanya perlu membuat robot ini mengambil kargonya, lalu kalian kasih pilihan kuning dan hijau, lalu putar balik pakai 2 kali turn. Untuk kuning sama hijau pasti beda kondisinya. Terus kalian balikin lagi, maju lagi, putar balik dan maju lagi. Lalu balikin ke sini kembali dan hadapkan dia ke kanan lagi. Kalau sudah selesai di situ saja, lalu semua kode itu di repetition sebanyak 4 kali. Udah beres. Gitu ya. Cukup sulit dimengerti ya. Saya tahu. Tapi nggak apa-apa. Semoga nanti kalian coba-coba sendiri dan semoga bisa berhasil ya. Jadi kalian puas sendiri karena yang sulit biasanya akan membuat lebih puas lagi gitu ya. Ada pertanyaan atau tidak untuk Beril, Arsya, sama Gevio? Aduh, Miss Citra mau evaluasi tapi well off-nya nggak bisa jalan juga nih. Well off-nya nggak bisa juga. Maksudnya, yang benar aja. Sebentar. Well off-nya. Well off-nya. Aduh, nggak bisa lagi. Coba Miss Putri ganti ini wifi dulu bentar ya. Oh bisa nih. Oh bisa yang ini. Nah, sinyal saya kurang bagus. Oke. Cuman ada 9 menitan nggak apa-apa ya. Kita pokoknya punya 2 pertanyaan aja. 3 pertanyaan masing-masing satu ya. Eh, apa guna dan terus
Jangan pakai menyentuh orangnya. Udah bisa, udah baca nih soalnya nih ada 3 doang. Agak panjang ya. 2 soal agak panjang tapi mudah untuk dipahami. Kita mulai dari Beril yang selesai duluan. Boleh open mic ya Beril? Oke. Jika robot akan ke kanan untuk meletakkan barang rusak total dan kiri untuk meletakkan barang servis, maksudnya masih bisa dibenerin. Jika ternyata dia mendapatkan barang yang rusak total, apa yang harus dilakukan robot pertama kali? Beloknya kemana dulu? Berarti beloknya kan? Kalau dia dapat barang rusak total, berarti dia harus belok kemana, Beriel? Ke kiri. Ke kiri itu untuk barang servis, harusnya ke kanan. Kan kanan untuk barang rusak total. Jadi kalau ternyata dia punya barang rusak total, harusnya dia ke kanan. Oke, Beril? Ini Beril cuma gara-gara tidak teliti aja ya. Gak apa-apa, itu oke. Beril tunjuk satu orang, Givio dulu atau Arsya dulu? Oke, sambil ini janggut yang tidak ada Aisyah. janggutnya. Arsya dulu. Givio terakhir ya. Oke, apa gunanya block if dan else? Boleh kasih contoh? Block if dan else itu buat apa yang terjadi jika sesuatu dan sebaliknya. Oke, dan sebaliknya good job. Good job, bagus sekali. Cukup menjelaskan ya, very good. Tapi kalau misalnya boleh tambahin, if else itu memberikan syarat atau pilihan kepada sprite untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya atau melakukan hal lain gitu ya. Yang terakhir tentu saja cuma ada satu pertanyaan. Gevio tentu saja juga satu-satunya orang yang akan menjawab pertanyaan ini. Jadi silakan di open mic-nya Gevio. Sudah, Oke. Miss. Kondisinya, jika suatu sprite tokoh akan diminta untuk bergerak 10 langkah jika menyentuh mouse pointer, bukan mouse pinter ya, ini salah tulis. Mouse pointer itu yang panah-panah tadi. Maka apa yang terjadi jika sprite ternyata menyentuh ujung? Suatu sprite tokoh akan diminta untuk gerak 10 langkah. Jika Hmm. menyentuh mouse pointer, maka apa yang terjadi jika sprite menyentuh sprite ujung mouse pointer?
Mouse Bentar, Miss. pointer dia harusnya menyentuh mouse pointer ya syarat untuk bergerak 10 langkah. Kalau misalkan dia ternyata menyentuh ujung, apa yang terjadi? Menyentuh ujung 10 langkah jika menyentuh 10 langkah jika 10 langkah itu menyentuh syaratnya apa? 10 langkah syaratnya Menyentuh mouse pointer, ya kan? hmm, Kalau menyentuh ujung itu syarat apa? syarat Ada nggak di cerita itu? hmm, bentar. Ada nggak di cerita itu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa. Iya benar. Ini salah geprank ya. Ini sedikit ngeprank soalnya. Benar teman-teman, jadi kalau misalkan dia cuma kasih syarat menyentuh mouse pointer, lalu ternyata Miss Fitri kasih syarat lain yang nggak ada di cerita, maka yang terjadi apa? Yang nggak terjadi apa, Miss? Ya udah, nggak ada. Ya udah, diem paling Miss Sprite-nya ya. Ya udah, berarti nggak terjadi apa-apa gitu. Bisa aku mau jawab itu, tapi aku ragu kalau salah. Iya, nggak apa-apa kalau salah ya. Beryl juga tadi sempat salah, tapi itu kan kita belajar jadi lebih tahu, teman-teman. It's okay. Ada pertanyaan tidak untuk if on else? Sudah lebih jelas kan saat kita evaluasi ya? Pakai cerita-cerita sedikit. Iya, oke. Tadi beneran mau menjawab nggak terjadi apa-apa ya, Gevio ya? Cuman kok aneh ya, jawabannya tidak terjadi apa-apa. Kadang-kadang memang jawabannya aneh, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, jawab aja. Oke, sebelum misi tutup, marilah kita berfotoria untuk memberi tahu kepada teman-teman bahwa masih ada yang hadir hari ini, karena hari ini yang banyak banget yang hadir ya. Oke, kita akan berfoto di mana ya? Oh ya, kita akan jadi museum aja pertama. Di sini ya, oke. Kita akan jadi galeri di sini. Jadi kita foto terbaik dulu. Dengan gaya masing-masing ya, seolah-olah ini akan dipajang di kamar terindah kalian ya. 1, 2. Ayo Arsya, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi kita pindah ruang, bentar. Bentar ya. Di mana? Oh, Misita nggak bisa kirim. Oh, Misita harus simpen dulu nih, teman-teman. Oh, bisa. Sekarang bisa kirim foto karena tadi wifi-nya sudah diganti. Oke, kita ganti tempat ya. Bentar. Live immersive, ganti immersive ke ya agak-agak horor sedikit ya. Oke, kayak gini. Oke, terus kita tarik-tarik agak ke belakang. Nah, Beryl di situ, Mas Fitri di sini. Gavio kenapa ya? Aduh, kayaknya Gavio nggak bisa di imersif yang ini teman-teman. Kayaknya saya harus ganti dulu. Gavio-nya agendinya kayak gitu. Di sini aja deh. Di sini tapi saya harus naikin. Iya sama. Beryl harus naik ke sini. Miss Fitri naik ke sini. Yang ini backgroundnya nggak kelihatan. Gavio kenapa ya? Miss Fitri. coba di tempat lain dulu. Atau enggak kita foto dulu di sini deh, guys. Yo, mumpung wajahnya kelihatan ya. Tadi wajahnya nggak kelihatan. Badannya sekarang nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu, nanti kita coba tempat yang lain. Ayo foto dulu ya di sini. 1, 2, 3. Itu lagi kayak foto sama robot ya. Bentar. Satu kali lagi kita cari yang tempat Gevio masih bisa aman. Kita cobain dulu imersif semuanya. Kita cobain di sini apakah Gevio-nya nggak kelihatan. Tetap nggak kelihatan ya. Kita pindah dulu.
Coba di sini berdua, di sini, coba di sini masih nggak kelihatan ya gitu. Coba kita lihat di mana ya. Tadi di sana aman ya tadi ya. Coba di sini yang 25 orang. Ya udah kelihatan juga. Kalau masih nggak bisa satu kali lagi udah kita stop aja ya. Kita udah dapat 2 gambar bentar. Satu lagi yang di sini coba. Ya Gevio, mohon maaf sekali ini kayaknya kita nggak bisa dulu buat hari ini ya. Yang tadi udah bagus yang pertama ya. Sampai situ dulu aja. Oke, kalau gitu berempat di sini aja nggak apa-apa. Gevio lengkap tuh, bagus tuh. Nah, di sini dulu aja. Ayo foto 1, 2, 3. Oke, nah ini kan keren-keren ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Semoga sehat selalu ya, biar kita bisa ketemu lagi minggu depan di jam yang sama di level selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, Gevio. Juga Arsya. Di situ Jenif ya. Bye-bye. Selamat istirahat.